Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita hari ini belajar di pembelajaran 3, masih di tema 4 ya. Kita melanjutkan materi kita yang kemarin di sini tentang menulis cerita tentang ungkapan tolong dan terima kasih. Kita masih membahas ungkapan tolong dan terima kasih ya. Nah, apa yang biasa kamu lakukan saat hari libur untuk membantu orang tuamu? Nah, apa yang biasanya anak-anak lakukan? Apakah hanya tidur-tiduran saja, main HP saja, atau ada yang bantu mamanya masak, atau ada yang bantu mamanya nyapu di rumah, nyapu halaman, nyapu rumah, atau ada yang bantu mamanya menyiram tanaman? Banyak ya yang bisa kita lakukan ketika kita libur. Jadi tidak hanya menonton TV saja lama, atau main PS saja nih, atau main Among Us saja sampai lama, sampai lupa waktu, sampai lupa makan. Jadi waktu libur itu digunakan dengan baik ya. Jangan digunakan dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan atau hal yang dilakukan berlebihan. Nah, di sini ada percakapan. Yuk kita baca sama-sama. Nih. Nina, tolong bantu ibu menyiram bunga ya. Baik Bu, apakah disiram menggunakan selang atau teko penyiram? Menggunakan teko penyiram saja nak. Terima kasih Nina. Sama-sama Bu, Nina senang bisa membantu ibu. Nah, di sini kita bisa belajar. Ibu meminta bantuan kembali dengan Nina untuk menyiram bunga. Lalu Nina mau membantu ibu ya, dan dia menanyakan dengan baik, dengan sopan. Dia tidak menolak untuk membantu ibu. Dan ibu di sini tidak lupa mengucapkan terima kasih sama Nina. Dan Nina merespon sangat senang ya kalau dia itu membantu ibunya. Jadi kita harus belajar dari sana. Nah, di sini kita baca sama-sama lagi. Nina menolong ibu menyiram bunga. Dalam percakapan tersebut, ibu mengungkapkan permintaan tolong kepada Nina. Setelah meminta tolong, ibu tidak lupa mengatakan terima kasih karena sudah dibantu oleh Nina. Nina pun sangat senang dapat membantu ibunya. Nah, coba anak-anak jawab di dalam hati atau jawab secara langsung. Pernah nggak kalian menyiram tanaman bersama orang tua? Terus, kegiatan apa yang biasa kamu lakukan bersama orang tuamu selain menyiram tanaman? Lalu, pernahkah kamu meminta tolong kepada orang tuamu? Pasti pernah ya. Lalu, apakah kamu berterima kasih kepada mereka? Anak-anak habis minta tolong, anak-anak ngucapin terima kasih nggak sama papa mamanya? Ya, harus ya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini ada ayo berlatih. Anak-anak bisa melengkapi ini. Jadi, ibu kira-kira mengatakan apa untuk mengambilkan tanaman itu? Apakah ibu mengatakan, Nina terima kasih ambilkan tanaman itu, atau Nina tolong ambilkan tanaman itu? Nah, anak-anak lengkapi ya. Berikutnya kita akan belajar mengenai barisan bilangan berdasarkan pola tertentu. Kita baca terlebih dulu. Sarah membantu ibu memasak. Nah, tidak jauh-jauh dari membantu ibu ya atau membantu orang tua. Jadi tadi Nina membantu ibunya menyiram tanaman. Sekarang di sini Sarah membantu ibu memasak. Sarah memperhatikan berbagai bahan masakan seperti daging, sayur, dan bumbu dapur. Kita dapat menyusun banyak bahan makanan tersebut dengan aturan tertentu. Urutan banyak bahan masakan dapat membentuk barisan bilangan dengan pola tertentu. Ayo coba perhatikan banyak telur pada gambar berikut. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 8
telur, 12 telur dan 4 telur. Nah, kita dapat mengurutkan banyak telur tersebut. Urutan banyak telur dari yang paling sedikit kita lihat di sini. Tentu saja 4 ya yang paling sedikit, kemudian 8 dan yang paling banyak jumlahnya adalah 12. Jadi urutannya dari yang paling sedikit adalah 4, 8, 12. Nah, untuk mengetahui aturan pola bilangannya, kamu dapat menghitung selisih bilangan yang berdekatan. Nah, di sini 4 ke 8 itu kira-kira jaraknya berapa ya? Kita bisa tambahkan dulu. Ditambah 4. 4 ditambah 4 hitung 1. Kita hitung seperti ini aja ya. 4 dari 4 jarinya anak-anak tambahin 4. 5, 6, 7, 8. Oh, ditambah 4 bilangan. 1, 2, 3, 4. Berarti benar ditambah 4. Jadi 8. Kemudian ditambah 4 lagi jadi 12. Atau menghitung selisihnya. Anak-anak lihat, di sini kan sudah ada angka 8. Jadi 8 dikurang 4 berapa? Kita hitung mundur. Sebelum 8 jarinya ada 4. Sebelum 8 ada angka berapa? 7, 6, 5, 4. Jadi di sini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Oh, berarti benar. Ini ditambah 4 ya. 4 ke 8 ditambah 4. 8 ke 12 juga ditambah 4. Nah, ayo kita mengamati gambar berikut. Hitunglah banyak bunga pada gambar berikut. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Ada 10. Nah, sekarang urutan banyak bunga dari yang paling sedikit itu yang mana? Apakah 4, 8, 6 atau 10? Yang mana yang paling sedikit jumlahnya? Ya, 4 ya, yang paling sedikit 4. Kemudian yang lebih banyak dari 4, berarti ini 4 udah nggak usah dilihat ya. 6. Setelah itu ya 8. Dan yang terakhir berarti yang paling banyak 10. Nah, sekarang anak-anak perhatikan selisih antara jumlah bunga di atas. Jadi antara 4 sama 6 ini kira-kira berjarak berapa ya? Sekarang anak-anak tentukan. Kita tulis dulu di sini ya. 4, 6, 8 dan 10. Jadi banyak bunganya selalu bertambah berapa? Karena kita lihat dari 4 ke 6 itu jaraknya berapa? Habis 4, 5, 6. Berarti dari 4 ke 6 berjarak 1, 2. Berarti ditambah 2 ya. Tambah 2. Sekarang 6 ke 8. 6, 7, 8. 1, 2. Oh, ditambah 2 juga. Nah, 8 ke 10 apakah ditambah 2 juga? Habis 8, 9, 10. 1, 2. Oh iya benar. Berarti jaraknya banyak bunga selalu bertambah 2. Barisan bilangannya 4, 6, 8, 10.
Terus membentuk pola bilangan bertambah 2. Nah, begitu ya untuk menjawab soal ini. Untuk yang selanjutnya di sini soalnya isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Sekarang coba. Nah, di sini bilangannya salah ya. Sekarang anak-anak perbaiki bilangan tersebut tapi ditambah 2. Nah, 10 ditambah 2 berapa? Sekarang anak-anak hitung lagi. 10 tambah 2. 10, 11, 12. Ini kan ditambah 2 ya, karena nambah 2 bilangan. 1, 2 ditambah 2. Berarti bilangan berikutnya adalah ya 12. Setelah 12 hitung lagi tambah 2. 12, 13, 14. Habis 14, 15, 16. Nah, begitu juga untuk yang B dan yang C. Nah, yang materi terakhir kita di sini tentang memperagakan ungkapan permintaan izin. Kalau tadi ungkapan permintaan tolong dan terima kasih, sekarang permintaan izin. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan sebelum bermain di luar rumah? Sebelum keluar rumah, sebaiknya kamu minta izin kepada orang tuamu. Perhatikan percakapan berikut. Ya. Mei, main yuk. Ibu, bolehkah aku bermain dengan Fitri di lapangan? Tentu saja boleh, Mei. Fitri, apakah kamu sudah meminta izin kepada ibumu? Sudah, Tante. Baiklah, hati-hati ya. Terima kasih, Bu. Nah, di sini Mei setelah diajak bermain dengan Fitri, Mei tidak lupa tanya dulu sama mamanya, boleh nggak dia main. Kalau ibunya mengizinkan, ibunya ngizinin ya. Ibunya mengizinkan, mereka boleh pergi bermain. Jadi, ibunya pun tidak lupa juga menanyakan ke Fitri, udah minta izin belum sama mamanya, sama ibunya. Kalau sudah, baru boleh bermain, baru diperbolehkan untuk bermain, ya. Anak-anak juga gitu, kalau misalnya pergi bermain, jangan lupa untuk minta izin atau tanya dulu sama orang tuanya atau orang yang ada di rumah anak-anak, supaya tidak bingung nanti dicarinya kemana, supaya tidak khawatir ya orang-orang di rumah untuk mencari anak-anak. Nanti dikira hilang lagi anaknya, ya. Nah, sekarang di sini kita ayo berlatih. Anak-anak kerjakan ya. Peragakan cara meminta izin jika kamu ingin melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, minta izin kepada guru untuk ke kamar kecil. Bagaimana ungkapannya yang seharusnya? Permisi, Miss, saya mau izin ke toilet, atau bagaimana, terserah anak-anak. Nomor 2 juga gitu, minta izin kepada orang tua untuk bermain bersama teman. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Jika anak-anak ada yang masih bingung untuk mengerjakannya, bisa tanyakan ke Miss ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.